Hiduplah sepasang suami istri yang mempunyai 4 anak kembar. Keempat anaknya ini bernama Ina, Eni, Ani. Kalau disebut Ani, saya menangkap. Ani dengan Eno. Ya Ani saja. Asal saya sebut kata Ani, menangkap itu. Pada suatu hari, Ani Oke, terima kasih banyak. Silakan kembali ke tempat duduknya. Dan kepala sekolah, jadi saya ditunjuk sebagai perwakilan untuk memberikan sambutan dalam kegiatan destinasi ini. Jadi mungkin bersama-sama kita ketahui bahwa destinasi itu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyebarkan informasi, menyebarkan ide, menyebarkan gagasan, dan khususnya di sini kegiatannya itu disampaikan oleh Ibu Megawati sebagai CGP di SD 25 Satopati. Melalui kegiatan diseminasi ini, penyampaian informasi ini diharapkan nantinya kita bisa menerima dan melaksanakan kegiatan yang telah disampaikan nanti Ibu Megawati. Jadi ilmu yang didapatkan Ibu Megawati, alhamdulillah hari ini diimplementasikan melalui penyebaran informasinya melalui kegiatan ini. Jadi ilmunya alhamdulillah bisa kita terima nanti ini, dan semoga kegiatan ini berjalan dengan tetap semangat sih. Insya Allah tidak ada sih yang menantang nanti. Diawali dengan ice breaking, dengan menangkap pagi, tapi kalian ini bukan yang benar. Tanggapan. Nah, fokus nih bukan yang warna jam dan semoga kegiatan kita ini meskipun di siang hari yang panas, semoga bisa membawa berkah, memberikan juga pengetahuan kepada kita, memberikan ilmu kepada kita. Demikian dari sambutan dari saya. Jadi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi disiplin ilmu positif yang akan diberikan oleh Ibu Mega dapat kita terima dan dapat kita implementasikan dalam kegiatan kita di sekolah. Terima kasih, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan kata sambutan untuk kegiatan hari ini. Baiklah, langsung saja. Jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi, hari ini kita akan sharing berbagi tentang budaya positif. Jadi dalam kegiatan hari ini ada 6 topik yang nanti akan dijelaskan meskipun secara singkat, tapi mudah-mudahan bisa Bapak dan Ibu bisa memahami maksud dari pemaparan saya. Jadi yang topik yang ingin dibahas yaitu yang pertama tentang disiplin positif, kemudian yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian yang ketiga tentang keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima tentang restitusi. Jadi ada 5 posisi kontrol terkait restitusi ini. Kemudian yang keenam adalah restitusi atau segitiga restitusi. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, kira-kira dari 6 topik ini, apakah ibu-ibu dan bapak sudah pernah mendengarkannya atau baru kali ini?
terhadap temannya. Ya, artinya si alim ini sudah gagal memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, yaitu bertahan hidup atau yang tadi saya katakan bahasa Inggrisnya survival. Ya, kemudian alasan yang kedua, bisa saja juga ada yang berpendapat bahwa si alim ini melakukan hal seperti itu karena mungkin alim ini senang sekali, gemar sekali mengganggu temannya, gemar sekali membuat temannya jadi kesal, jadi marah. Jadi makanya dia selalu berbuat seperti itu. Berarti si alim sudah gagal juga dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan dasar tentang kesenangan. Kemudian kebebasan. Mungkin saja juga alasannya karena alim ingin bebas. Mungkin dia bosan dengan makanan atau bekal yang itu saja yang berasal dari rumahnya yang dibuatkan oleh ibunya. Dia ingin mencoba hal-hal yang baru. Dia ingin merasakan makanan dari temannya. Dia ingin bebas mau apa saja. Jadi itulah mengapa kita di sekolah diharuskan untuk bersikap sabar, karena anak-anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda, ya, dan melalui kegiatan hari ini Bapak Ibu dan tahu dari Bapak Ibu guru pasti sudah tahu nanti bagaimana caranya menyelesaikannya. Ya, baiklah, di sini ada pertanyaan. Memahami atau memenuhi kebutuhan dasar murid-murid itu sesuai dengan ya. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru? Sebagai seorang guru kita harus hendaknya sabar dalam menuntun dan membimbing siswa kita. Jangan kita mengeluh, misalnya ini anak-anak betul-betul tidak bisa dibilangi. Saya saja sudah capek. Ya, saya berkata semanusia begitu, terkadang memang biasa saya lakukan juga. Tapi ternyata guru itu memang pahalanya luar biasa, karena kita diajar untuk bersabar, karena itu merupakan ladang pahala buat kita. Dan dari anak-anak ini kita bisa memperoleh rezeki. Ya, coba bayangkan kalau tidak ada anak-anak yang kita ajar, kira-kira sekolahnya bisa ada atau mungkin sudah ditutup. Jadi kita harus bersyukur, dan itu adalah tantangan atau risiko kita sebagai seorang pendidik. Jadi segala pekerjaan Bapak dan Ibu itu pasti ada risikonya, pasti ada tantangannya. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya dan harus bersabar. Itu saja kuncinya. Ya, kemudian di sini menurut Ki Hajar Dewantara, ya, menurut pandangan filosofis Ki Hajar Dewantara, dia mengibaratkan guru itu seperti petani. Artinya, jika seorang petani menginginkan kualitas misalnya padinya atau tumbuhan apa saja yang dia tanam itu berkualitas tinggi, maka tentunya butuh perawatan yang luar biasa. Ya, butuh perawatan yang luar biasa. Bukan hanya memberi pupuk, tetapi mungkin betul-betul dijaga supaya tumbuhannya itu bisa tumbuh subur dengan berbagai asupan yang dibutuhkan oleh makanan tersebut. Nah, sama seperti halnya murid-murid kita. Kalau murid-murid kita mau mempunyai karakter yang baik, ya, kalau kita ingin menciptakan atau mencetak generasi penerus yang berkualitas dan berkarakter, nah, kita harus melakukannya dimulai dari kita sendiri sebagai seorang pendidik. Jadi pendidik harus menjadi contoh dan menjadi suri tauladan. Seperti halnya kalau istilahkan guru itu harus dibubu dan ditiru. Ya, siapa yang harus meniru kita? Siswa kita. Jadi jangan berharap siswa kita mau memiliki karakter yang baik kalau kita saja sendiri sebagai seorang pendidik tidak memiliki karakter itu. Jadi kita sebagai seorang guru harus menjadi patokan dan tauladan bagi siswanya, seperti sesuai dengan pandangan filosofis Ki Hajar Dewantara. Lanjut, baiklah. Tadi saya sudah utarakan tentang kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada
Masih ingat ibu ada berapa? Ada berapa Bapak Ibu? Ada 5. Yang pertama kebutuhan dasar bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan dasar freedom. ya tidak apa-apa, tidak menurut apa. Apalagi yang kedua, yaitu kebutuhan dasar untuk dicintai atau mendapatkan kasih sayang atau love and belonging. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar Merdeka. untuk mendapatkan kebebasan atau kebutuhan dasar kebutuhan kebebasan atau freedom, kebutuhan kekuasaan, penguasaan atau power, dan kebutuhan kesenangan atau fun. Mungkin si adik dasarnya apa namanya agak nakal memang, dasar kiranya mengembangkan. Tidak jauh berbeda dengan maksudnya dari Pak Ali tadi. Kalau saya Alif ini mungkin memang pembawaannya suka jahil terhadap temannya, ya, jahil terhadap temannya. Jadi perasaannya ingin selalu mengganggu temannya dalam kelas. Bagaimana tadi? Terima kasih. Saya mau punya pertanyaan. Apa posisi kontrol yang selama ini Bapak dan Ibu lakukan di kelas? Ya, mungkin ini adalah tugas yang terakhir Bapak Ibu. Ini satu tugas saja yang mau saya kasih. Saya mau minta tolong Bapak dan Ibu tulis dari 5 posisi kontrol tadi. Kira-kira Bapak dan Ibu selama ini menerapkan atau berada di posisi kontrol yang mana dari kelima posisi kontrol tadi. Saya akan bagikan sticky note-nya. Silakan ditulis apakah sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai manajer, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau. Ya. Pansar, wow hebat, Pansar, tentang Pansar. Bagus sekali Pansar. Jadi kita bisa belajar dengan Pansar nanti bagaimana cara memposisikan diri sebagai manajer. Kemudian pemantau. Kemudian ada yang sebagai pembuat. Oh iya, jadi kebanyakan di sini menulis sebagai pemantau dan pembuat rasa bersalah. Ya, jadi untuk menyelesaikan masalah-masalah itu tadi harus mengacu pada 3 tahapan segitiga restitusi ini. Yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Caranya bagaimana? Caranya misalnya ada yang salah. Seperti tadi pagi-pagi saya mau masuk di kelas 1, tiba-tiba saya mendapat seorang anak, kalau tidak salah saya Ibu Rumaida Suluh itu menangis. Katanya sering dipukul oleh 2 orang anak kelas 6. Ya, jadi anak kelas 6 ini kan kebetulan saya sudah pelajari ini. Alangkah tidak baiknya saya kalau saya tidak mencoba menerapkan ini di sekolah saya sendiri, ya kan? Karena saya sudah dapat ilmu, jadi ilmu itu harus saya terapkan, harus saya implementasikan. Jadi saya panggil itu. Jadi saya panggil itu tadi anak 2 di kelas saya. Saya tanya baik-baik. Artinya, kenapa tadi temannya menangis? Itu diapakan nak? Ada yang pukul kah? Siapa yang pukul? Jadi saya tanya dulu begitu baik-baik ya. Jadi tidak langsung dipukul atau dimarahi. Jadi saya baik-baik itu namanya menstabilkan identitas. Ya, jadi saya wawancara
Tapi tidak boleh dilakukan begitu nak. Jadi sebagai anak yang baik harusnya bagaimana nanti solusinya. Biarkan sendiri kok minta maaf bu guru. Oke, betul tulis mau minta maaf. Iya tulis ini. Tapi kalau orang minta maaf dengan tulis itu artinya tidak boleh dilakukan lagi. Jadi kalau dia jadi guru, jadi sahabat di kelas 3, saya yang minta maaf, terus berpelukan. Masya Allah, alhamdulillah selesai. Iya, jadi apa yang sudah saya alami kali-kali itu kebetulan ini yang kita bahas. Jadi ada 3 tahapan di sini yang sudah dilalui. Yang pertama menstabilkan identitas seperti tadi. Kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan yang salah misalnya kita masih ada kemana? Kita tahu kita tadi itu memang saya tahu kita begitu karena kita bilang cuman sedikit itu saya pukul, tidak keras itu pelan-pelan dikit, tapi itu kan mungkin bagi anak itu yang kita pukul mungkin dia tidak senang dikasih begitu nak. Jadi lagi begitu lagi kita tahu itu peraturan kelas dan itu salah satu validasi tindakan yang salah. Kemudian masuk ke menanyakan keyakinan. Nah apa itu dasarnya? Apa kira-kira ada kira-kira peraturan kelas tak yang mengatakan tidak boleh berkelahi? Ada dari sini yang di kelasnya peraturannya seperti itu. Dia bilang ada di kelas tapi itu tadinya tidak boleh bertengkar. Itu cocok. Apa kita yang bertengkar? Jadi solusinya apa? Nah itu sudah masuk ke 3 tahapan screening oleh institusi. Jadi harus kita tangani dengan baik. Kita sebagai guru harus bisa jadi psikiater juga. Bukan cuma sebagai pendidik, tapi harus bisa mendalami jiwa anak-anak. Harus jadi psikolog, harus jadi psikiater ya. Jadi tidak boleh langsung menjudge anak-anak. Kamu nakal, memang kamu ini itu tidak boleh karena itu membekas di dalam dirinya anak ya. Kenapa kamu begitu? Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu mengerti dengan apa yang saya utarakan. Nah, sekarang saya punya video, langsung saya ke videonya. Langsung saya ke ucapkan terima kasih banyak kembali kepada teman-teman dan wakil Ibu Rizka dan yang selaku perwakilan dari kepala sekolah. Oke, saya beri pantun ya. Ibu Ani pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Cukup sekian hari ini, sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi